Tuan Muda Kuil Api Suci tidak tahu bahwa pihak lain akan tiba-tiba menyerangnya. Dengan pengalamannya yang terbatas, dia terkena serangan dalam sekejap. Ada rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan dia menjadi linglung. Dia ditangkap oleh Li Yunxiao sebagai sandera. Apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa suara terdengar pada saat bersamaan. 6 orang lainnya dari Kuil Api Suci terkejut. Wajah mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh saat mereka menatap Li Yunxiao. Khususnya, tubuh sarjana paruh baya itu berhenti tiba-tiba dan telapak tangannya yang terangkat di udara juga menjadi kaku. Dia melihat Li Yunxiao tersenyum padanya dengan ramah, tetapi jari-jarinya berada di tenggorokan Tuan Muda. Ketukan ringan pasti akan membunuhnya saat itu juga. Li Yunxiao tersenyum. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu? Anda menerobos masuk ke kamar, saya tanpa alasan, dan menanyai saya tanpa alasan. Kakak ini ingin menindasku tanpa alasan, dan sekarang kamu bertanya padaku, apa yang akan aku lakukan? Bisakah saya mengatakan sesuatu yang vulgar? Lepaskan Tuan Muda. Beraninya kamu menyinggung Tuan Muda. Anda telah melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat dimaafkan. Yang Mulia bela diri lainnya berkata dengan suara yang dalam. Dia berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengenakan jubah, linen abu-abu, dan seluruh tubuhnya kompang camping, seperti seorang petapa. Namun, aura samar di tubuhnya lebih kuat dari martial venerate lainnya yang layu. Sarjana paruh baya itu merasa pusing saat mendengarnya. Orang-orang ini biasanya berkultivasi dalam pengasingan, jadi kata-kata mereka sangat lugas. Siapa yang akan melepaskan Tuan Muda seperti itu? Li Yunxiao juga menganggap orang-orang ini naif dan manis. Dia tersenyum. Karena saya telah melakukan pelanggaran berat, saya tidak dapat dimaafkan. Maka aku lebih baik mati mencari kambing hitam. Pertama, saya akan menyingkirkan Tuan Muda ini sebelum saya mati. Setidaknya aku akan mati dengan layak. Kematianku akan bermanfaat, dan aku akan mendapat kambing hitam Martel Venerate yang mengenakan jubah linen terkejut, dan dengan cepat berkata, hentikan. Meskipun hukuman mati tidak bisa dihindari, selama kamu melepaskan Tuan Muda, aku akan membiarkanmu mati dengan mayat utuh. Sarjana paruh baya itu tidak tahan lagi dan dengan cepat berkata, anak muda, jangan gegabah. Selama kamu melepaskan Tuan Muda, kami tidak akan menyakitimu. Kami pasti akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Marshal yang mulia berjubah linen mengerutkan kening dan ekspresi ketidaksenangan melintas di wajahnya. Dari sudut pandangnya, bagaimana orang yang berani menyinggung Tuan Muda bisa lolos dari kematian. Terlebih lagi, mereka bahkan membiarkannya pergi dengan selamat. Ini terlalu memalukan. Namun, urusan Aula Api Suci biasanya dikelola oleh sarjana paruh baya. Orang tua itu mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Biarkan aku pergi dengan selamat. Ini kamar saya. Mata Li Yunxiao melotot saat dia berkata, semua kultivasi kalian lebih kuat dari milikku. Jika saya melepaskannya, tidakkah kalian semua dapat membunuh saya dalam hitungan detik? Aku tidak sebodoh itu. Sarjana paruh baya itu mengangkat tangannya ke langit dan bersumpah, saya, toples tanah liat, bersumpah kepada surga, bahwa selama Anda melepaskan Tuan Muda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas apapun. Wajahnya serius dan serius, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Bahkan jika saya tidak menjalankan tanggung jawab Anda, akan ada orang lain yang akan melakukannya. Li Yunxiao melihat ekspresi seriusnya dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya semua orang di sini adalah orang yang sederhana dan jujur tanpa motif tersembunyi apapun. Mari kita semua duduk dan berbicara baik-baik. Siapa tahu kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Dia menunjuk ke sebuah meja persegi di ruangan itu dan berkata, saudara-saudara, silakan duduk. Beberapa dari mereka merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak dapat menentukan dengan tepat apa itu, dan duduk seperti yang diinstruksikan. Martial Venerate yang mengenakan jubah linen bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Li Yunxiao melirik pria tampan, di tangannya yang menatapnya dengan marah, memperlihatkan gigi putih mutiaranya saat dia tersenyum dan berkata, kudengar kunci Yin ada bersamamu. Suara mendesing. Kelima.
Orang yang baru saja duduk langsung melompat berdiri. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat aura pembunuh menyebar. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat mencekam. Ekspresi pria tampan di tangannya berubah drastis, menjadi seputih seprai. "Ayah, jangan panik, jangan panik!" Li Yunxiao melambaikan tangannya dan memberi isyarat. "Duduklah, mari kita berdiskusi secara terbuka dan jujur. Saat ini, bagian selatan kota sedang berantakan." Entah sudah berapa banyak orang yang mendengar kabar tersebut dan bergegas datang, bahkan tanpa meminta konfirmasi. Sekarang Tang Ji telah jatuh ke tangan skeleton mercenaries. Mereka adalah raja di sini. Tidak mungkin bagi Anda untuk menyelamatkan Tang Ji atau menukar kunci Yang. Kecuali, dia menyeringai dan berkata, "Kecuali kamu bekerja sama denganku." Anda hanya seorang leluhur bela diri bintang 1. Menurut Anda, siapa yang akan meminta kami bekerja sama dengan Anda? Yang mulia bela diri, yang botak menjadi marah dan berteriak, "Lepaskan Tuan Muda dan beritahu kami bagaimana Anda mengetahui tentang kunci Yin. Kami akan menunggu keputusan Tuan Muda." Tatapan Li Yunxiao menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu terbelakang lagi? Jika kamu berhenti minum obat, kamu akan membunuh Tuan Mudamu." Dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan suara patah tulang terdengar. Jari Li Yunxiao sedikit menekan. Pria tampan itu membuka mulutnya kesakitan. Matanya dipenuhi ketakutan. "Berhenti!" Orang tua botak itu kaget dan berteriak untuk menghentikannya. Dia tidak lagi berani berbicara, tetapi matanya dipenuhi amarah. Tatapan Li Yunxiao menyapu mereka berenam dan berkata dengan dingin, "Meskipun kamu sederhana dan tanpa hiasan, kamu tidak manis sama sekali. Jika kamu akan bertingkah lagi, kuharap kamu bisa minum obat sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya jika Anda membunuh Tuan Muda Anda." Mereka berenam memelototinya tetapi tidak berani bersuara. Semuanya menatap Li Yunxiao. Li Yunxiao tertawa dingin, lebih tepatnya. Dia menoleh ke kepala pria tampan itu dan berkata, "Ku dengar kuncinya disempurnakan oleh Kaisar Wu yang tak tertandingi. Yenantian, cek, sebagai fans setia. Yenantian, aku sangat ingin melihat harta karun yang ditinggalkannya. Saya ingin mengaguminya." Pria tampan itu merasakan tenggorokannya mengendur. Dia dapat berbicara sekarang karena tenggorokannya tidak lagi sesak. Namun, banyak tulangnya yang patah dan tenggorokannya masih terasa sakit. Dia berkata dengan keras kepala, "Bunuh aku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dariku. Kamu punya nyali, aku menyukainya." Li Yunxiao berkata dengan dingin, "Tetapi jika kamu ingin nyali, jangan pernah berpikir untuk mematahkan tulangmu." Dia mengencangkan cengkeramannya lagi dan mematahkan beberapa tulang lagi. Pria tampan itu tidak bisa lagi mempertahankan penampilan anggunnya. Wajahnya memerah dan dia tampak seperti bebek yang lehernya dicengkeram. Seluruh tubuhnya kaku dan dia tidak berani bergerak. Selain tatapan memohon di matanya, ada juga rasa kesal yang mendalam. Pottery Pot sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Orang di depannya tampak muda dan tidak berpengalaman. Namun nyatanya dia berpengalaman dan kejam. Dia sangat takut pihak lain akan membunuh tuan mudanya secara tidak sengaja. Dia tidak lagi berani meremehkannya dan buru-buru berkata, "Adik, berhenti. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin semua orang bekerja sama?" Li Yunxiao mencemooh, "Saya ingin bekerja sama, tetapi banyak orang tidak setuju. Tuan muda Anda juga tidak mau bekerja sama." Pottery Pot berkata dengan canggung, "Karena kamu tahu tentang keberadaan kunci Yin, kami tidak akan menyembunyikannya. Harta karun inilah yang menjadi kunci untuk menemukan dan membuka Bahtera Nuh. Anda langsung bertanya tentang kunci Yin. Bagaimana kami bisa menerimanya? Jika kita ingin bekerja sama, kita harus berdiri atas dasar kesetaraan, bukan? Lepaskan tuan muda dulu, baru kita bisa bicara baik-baik." Dia berbicara dengan sangat tulus, dan wajahnya penuh harapan, memberikan kesan yang sangat dapat diandalkan. Li Yunxiao menampar kepalanya dan meratap, "Saya takut dengan rekan satu tim yang seperti babi." Dia menunjuk ke belakang pot tembikar. Kelima orang itu mencibir dan marah. Mereka ingin menerkam dan membunuhnya.
Li Yunxiao berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan yang aku ajukan. Jika kamu bertindak lagi, kamu akan mati." Begitu kata mati diucapkan, pupil matanya mengecil. Sorot matanya yang dalam membuat hati semua orang bergetar dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bahkan kedua martial honor pun terpengaruh. Mereka tidak menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Ini bukanlah penampilan yang seharusnya dimiliki seorang pemuda. Mereka tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini akan benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan membunuh tuan muda jika dia tidak puas. Di mana Kunci Yin? Dan di manakah Bahtera Nuh? Li Yunxiao langsung menanyakan dua pertanyaan terpenting. Poteri Pot tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menjawab, "Kunci Yin memang ada bersama kita, tapi kita tidak bisa yakin tentang Bahtera Nuh. Namun Tuan Muda bisa merasakannya. Jika Anda membunuh Tuan Muda, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu di mana Bahtera Nuh berada." Ini seharusnya menjadi rahasia besar, tetapi untuk mencegah Li Yunxiao membunuhnya, dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Li Yunxiao melirik pria tampan itu dan yakin dalam hatinya, Poteri Pot mungkin berbohong, tapi ekspresi orang lain terlalu polos. Mereka tidak menyembunyikan emosi mereka sama sekali. "Jadi kamu datang ke hutan bernyanyi untuk bertemu Tang Jie? Mengapa Anda tidak memilih tempat yang lebih aman, pantai yang cerah, atau desa yang indah? Mengapa kamu datang ke tempat kacau ini?" Li Yunxiao menanyakan pertanyaan terbesar di hatinya. Pada saat ini Poteri Pot dan yang lainnya semua memandang ke arah pria tampan itu. Wajah pria tampan itu menjadi pucat dan dia mengertakkan gigi, karena aku bisa merasakan bahwa Bahtera Nuh ada di dataran iblis. Seperti yang diharapkan, Li Yunxiao mengerti. Dia juga punya dugaan yang sama, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Sekarang keturunan Yanantian berkata demikian. Itu pasti benar. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Dataran iblis sangatlah besar. Tanpa kemampuan Kaisar Wu untuk melakukan perjalanan melalui ruang hampa, bahkan seorang yang mulia bela diri pun harus terbang selama lebih dari 10 hari untuk mencapai akhir. Anda dapat merasakan lokasi tepatnya. Juga, siapa lagi yang tahu bahwa Anda bisa merasakannya? Penting juga baginya untuk menanyakan hal ini. Jika kekuatan super tersebut mengetahui bahwa seseorang dapat merasakan keberadaan Bahtera Nuh, mereka akan mengirimkan ahli untuk menangkapnya dan menggunakannya sebagai kompas. Dengan hanya 2 yang mulia bela diri dan beberapa kaisar bela diri, mustahil bagi mereka untuk bertahan sampai sekarang. Benar saja, pria tampan itu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya kerahasiaannya dilakukan dengan baik. Dia beruntung kue sebesar itu telah terkirim kepadanya. Tampaknya memiliki wajah pemuda yang lemah dan mudah diintimidasi masih sangat menguntungkan. Li Yunxiao merasa bangga dan berkata, sambil tersenyum, "Bagaimana dengan lokasi spesifiknya?" Pria tampan itu terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, "Saat ini kita hanya tahu bahwa itu berada di utara dataran iblis. Perasaan ini secara bertahap semakin kuat. Mungkin Bahtera Nuh sudah terlalu lama terdiam dan ingin memanggil keturunan nenek moyang kita untuk mengambilnya." Matanya menunjukkan kerinduan dan kegembiraan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.